Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, terima kasih anak-anak. Semoga dengan bacaan doa yang tadi proses pembelajaran pada siang hari ini akan berjalan dengan lancar. Oke, selanjutnya Ibu akan absensi terkait dengan kehadiran teman-teman. Arsul Rahman, Gak ada. izin deh. Tidak. Mau Iqbal Maulana, Sakit. Naila Ardila, Izin. Nehlia Umami, Naila Amani, Hadiroh. Nazilatul Mawfiroh, Rizka Dwi Tokhabia. Jadi ada sebagian yang tidak hadir ya. Saya siapkan materinya. Saya sudah ada informasi bahwasanya hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Oke. Ke materi, mendalami materi terkait dengan teks eksplanasi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini di Indonesia, terutama di Kabupaten Sumeneb, sudah sampai di musim penghujan. Ya, di musim penghujan, teman-teman, banyak sekali fenomena-fenomena alam yang bisa kemungkinan terjadi. Salah satunya banjir, apalagi Tsunami. kalau tsunami sepertinya masih ya kemungkinan ada, tapi itu kecil sepertinya. Yang lain longsor, apalagi Gempa. apalagi banyak ya. Ada longsor mungkin, terus banjir yang paling umum sering terjadi itu banjir. Ada angin puting beliung bisa kemungkinan. Karena kalau di Indonesia sendiri, kalau sudah musim penghujan itu, maka fenomena-fenomena alam terkait dengan ya bencana alam itu kerap terjadi di dunia. Oke, nah yang kita bahas barusan ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari saat ini, yaitu terkait dengan teks eksplanasi. Sebentar, saya hapus. Kalian menemukan suatu fenomena alam atau sosial di sekitar kalian? Iya, oke. Jadi teman-teman, kalau saat ini, terutamanya di musim penghujan, biasanya kerap terjadi apa? Banjir. Eksplanasi. Oke, ada yang lupa. Mohon maaf ya, teman-teman. Sebelum kita mulai materi, biasanya itu Ibu menyampaikan terkait dengan kaedah atau kompetisi dasar yang akan teman-teman peroleh jika mempelajari teks eksplanasi ini. Yang pertama itu teman-teman diharapkan atau bisa dalam memberikan pengertian atau mampu untuk mendefinisikan apa itu teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa menentukan nantinya unsur-unsur dari teks eksplanasi itu apa saja gitu, atau seperti apa gitu. Itu teman-teman ya. Oke, teks eksplanasi.
itu fenomena alam atau sosial. Nah, di dalam teks eksplorasi juga teman-teman biasanya dijelaskan terkait dengan sebab akibatnya. Jadi kalau ibu contohkan itu banjir, nah yang bisa menyebabkan banjir itu apa gitu. Jadi di dalam teks eksplanasi itu teman-teman itu secara rinci dijelaskan bagaimana proses awalnya kok bisa banjir ini sampai terjadi, sampai muncul gitu. Jadi juga dijelaskan terkait dengan apa? Sebab akibatnya. Menjelaskan tentang pada umumnya teman-teman, kalau di teks ekspansi itu biasanya strukturnya ada 3. Yang pertama itu terkait dengan pernyataan umum. Pernyataan umum. Nah, teman-teman di pernyataan umum itu membahas tentang ini kan? Ada yang fokus. Yang selanjutnya ada urutan sebab akibat. Urutan sebab apa? Akibat. Nah, di dalam urutan sebab akibat itu membahas tentang apa? Ya, jika di pernyataan umum itu lebih kepada gambar umumnya, maka di sini di urutan sebab akibat akan lebih diperjelas secara rinci bagaimana proses fenomena itu terjadi. Ya, di sini tentang penjelasan latar belakang kejadian. Ya, saya menjelaskan. Nah, teman-teman, di pernyataan umum ini biasanya akan ada penjelasan yang terstruktur yang itu membahas secara umum terkait dengan fenomena dan sebab akibatnya. Jadi dijelaskan secara apa ya? Secara sederhana, tidak terlalu detail. Berbeda nanti di penjelasan terkait dengan sebab akibatnya. Nah, di permulaan, di mukaddimahnya itu biasanya teman-teman akan dibahas atau diuraikan secara sederhana terkait dengan fenomena alam ataupun sosial dan sebab akibatnya seperti apa gitu. Sebab akibat dari dimulai dengan pembahasan mengapa. Ya, dimulai dari penjelasan mengapa fenomena itu bisa terjadi dan apa sesuatu yang ditimbulkan atau apa akibatnya dari. Maka di sini saya punya satu game menarik, tentunya ada kaitannya dengan materi yang sedang kita pelajari. Namanya game puzzle fun. Nah, selain kita belajar sambil bermain, di dalamnya juga ada edukasi terkait bagaimana cara penyusunan yang tepat terkait dengan teks ekspansi yang sudah saya
siapkan. Siap? Siap. Oke. Jadi berhubung di sini teman-teman ada yang tidak masuk, tinggal 5 orang, berarti saya bagi 2. Ya, ada yang 3 orang, ada yang 2 orang. Oke. Mbak Sila sama Mbak Rizka. Oke, ini kelompok 1. Kemudian Mbak Nila, Mbak Nila. Terus Mbak Mimi kelompok 2. Ya. Oke, bisa dimulai ya. Di sini saya sudah siapkan 2 teks eksplanasi dan kalian disuruh untuk menyusun. Sengaja saya acak. Jadi nanti teman-teman diharuskan menyusun teks ini sesuai dengan apa yang sudah kita jelaskan bersama-sama terkait dengan pembahasan umum, urutan sebab akibatnya dan kesimpulan. Ya, ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Terima kasih untuk kesempatan siang ini. Mari kita tutup pembelajaran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana